Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Vivi Rahayu akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, bahagia adalah salah satu kata yang sangat diharapkan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak mengharapkan kehadiran kebahagiaan ini di dalam dirinya. Bahagia bukan di saat kita memiliki materi yang berlimpah, akan tetapi setiap manusia memaknai kata bahagia ini secara berbeda-beda. Maka dari itu kebahagiaan ini menjadi misteri bagi setiap individu. Dan juga kebahagiaan ini tidak bisa di-copy paste dari satu orang ke orang yang lainnya. Maka dari itu terkait dengan kebahagiaan, judul kita hari ini adalah hidup bahagia dalam Islam. Terkait dengan judul kita yaitu tentang hidup bahagia di dalam Islam, kita akan berdiskusi bersama dengan Kak Alma. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, gimana nih Kak Alma untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Vivi? Alhamdulillah baik juga nih. Oke nih ya Kak Alma, terkait dengan tadi sudah saya singgung ya di awal bahwasanya kebahagiaan ini adalah atau setiap orang itu pastinya memiliki kebahagiaannya yang berbeda-beda nih. Nah kemudian nih bagaimana sih konsep kebahagiaan ini di dalam Islam pastinya? Baik, pemirsa Meta TV yang dimanapun berada, jadi konsep kebahagiaan menurut Islam itu banyak sekali. Tapi di sini aku akan nyebutin beberapa saja ya. Yang pertama itu ayyakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Jadi dia itu zuhud terhadap dunia dan juga dia sangat mencintai akhirat. Artinya apa? Ketika dia berurusan dengan dunia, dia merasa hanya ingin merasa cukup saja. Tapi dengan akhirat dia menggebu-gebu, dia lakukan sholat 5 waktu, dia lakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dia beribadah terus-terusan. Dan juga kita bekerja itu dinilai ibadah sama Allah. Kita berniat untuk memakmurkan bumi Allah. Jadi orang yang bahagia itu dia zuhud, dia nggak mau kehidupan dunia tuh, dia nggak mau lihat orang-orang yang kekayaannya lebih dari dia nggak mau lihat orang-orang yang kekuasaannya lebih tinggi dari dia. Orang itu hanya ingin merasa cukup dalam kehidupan dunianya saja dan dia terus mengejar kehidupan akhirat. Oke, jadi terkait dengan kebahagiaan itu bahwasanya bahagia itu kalau misalnya kita bahagia di dunia itu hanya sementara, tapi kalau kebahagiaan di akhirat itu pastinya akan selamanya atau abadi gitu ya Ustaz. Oke, terus kemudian bagaimana lagi nih Kak Alma? Lalu konsep yang kedua nih Kak Pipi, konsep yang kedua itu adalah kita semangat untuk melakukan ibadah dan juga membaca Al-Quran. Jadi segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita bekerja, kita niatkan kepada hanya untuk Allah. Kita nyuci baju, kita makan, kita nyuci piring, itu niatkan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya gini, ketika kita nyuci baju, kan syaratnya untuk sholat itu kan kita harus suci dari hadas gitu, bajunya, pakaiannya harus suci. Nah dengan kita nyuci baju, kita niatkan untuk beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah gitu. Dan juga misalkan berdagang, kita niatkan untuk memakmurkan bumi Allah. Dan juga selanjutnya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca saja Kak Vivi, tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita pahami isinya, kita jadikan isi dari Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan kita agar kehidupan kita itu lebih tentram, lebih tenang gitu. Bukan hanya membaca, kan banyak sekarang orang yang mengartikan cukup membaca aja udah tenang gitu. Tapi dengan kita mengamalkan isi dalam Al-Quran tersebut, dengan kita mengetahui isi kandungan, mengetahui tafsir dari Al-Quran tersebut, itu lebih bisa kita untuk implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke gitu. Terus kemudian ada apa lagi nih Kak Alma? Lalu konsep kebahagiaan yang ketiga adalah kita sedikit dalam berbicara. Jadi nggak banyak omong Kak Pipi. Kita ngomong itu seperlunya aja. Jadi ditanya sama orang kita jawab, disuruh jelasin sama orang kita jelasin dengan sesuai kebutuhan kita yang kita butuhkan. Jangan sampai kita banyak omong terus yang nggak ada manfaatnya. Iya. Itu karena biasanya kan kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu betul peribahasanya. banget. Jadi
kita banyak omong yang nggak ada isinya percuma itu, buang-buang suara, buang-buang tenaga kan. Nah, dengan kita sedikit berbicara juga akan membuat hati kita juga tenang, bahagia. Karena kalau kita banyak omong nanti ujung-ujungnya gibah, ngomongin orang, Iya, jelek-jelekin bener banget. orang kan. Nah, dengan kita sedikit berbicara, kita akan apa ya? Terhindar dari orang-orang yang seperti dari sifat-sifat yang seperti itu. Kita suka ngomongin orang. Kita pikir kita sedikit berbicara nih. Kita pikir orang ngomongin orang itu nggak ada manfaatnya, malah buat dosa kepada diri kita. Jadi dengan kita sedikit dalam berbicara sesuai dengan kebutuhan, jadi terhindar dari omongan-omongan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu konsep yang keempat adalah kita menjaga sholat 5 waktu. Jadi kunci kebahagiaan itu tidak hanya kita terus-terusan mendapat kesenangan, terus-terusan kebahagiaan, mendapat kebahagiaan gitu. Tapi kita harus juga menjaga sholat kita, sholat 5 waktu, dan juga lebih baik juga kita menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita melaksanakan ba'diyah, qobliyah, ataupun kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud, duha gitu. Nah itu bisa membuat hati kita itu bahagia, karena ketika kita sholat 5 waktu itu merupakan salah satu bentuk istirahat jiwa kita, otak kita itu diistirahatkan ketika sholat 5 waktu. Coba Kak Vivi bayangin ya, kalau mesin kita gunakan terus menerus tanpa adanya jeda istirahat, itu akan rusak. Sama dengan otak kita, kalau kita gunakan sibuk terus dari pagi sampai malam, kita sibuk, kita gunakan untuk keperluan dunia saja, itu juga akan rusak otak kita gitu. Nah dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu merupakan sebuah bentuk istirahat jiwa kita dan otak kita. Atau ngecas diri kita gitulah untuk agar nanti kedepannya mungkin lebih baik lagi atau dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Jadi konsep kebahagiaan itu nggak hanya apa ya, tidak diukur dari kita sibuk, kita mendapatkan kebahagiaan, kita sibuk, kita mendapatkan kebahagiaan, tapi kita juga harus mengistirahatkan diri kita dari kesibukan-kesibukan duniawi. Salah satunya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi intinya balance lah antara kehidupan atau di dunia dan kehidupan di akhirat gitu. Jangan salah satunya misalnya kita ngejar-ngejar dunia tapi akhiratnya sedikit, atau akhiratnya banyak sekali, dunia sedikit. Tapi namanya dalam kehidupan ini kita harus bersama, harus saling balance gitu kehidupannya. Iya, betul. Jadi balance antara dunia dan juga akhirat. Lalu konsep yang kelima, ketika kita ingin bahagia itu adalah waro. Waro itu kita menjaga diri dari perbuatan dosa dan juga keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Kak Alma, dan untuk pemirsa Metro TV Lampung tetap bersama kami dalam Oase.